aku audisi di Indonesia itu bener-bener sih Kak, kayak wah gila orang-orang keren-keren banget, sementara gue apaan gitu kan. Tapi aku di Asia Got Talent ini bawain lagu gubahan aku sendiri. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar Kevin? Apa kabar Warriors? Baik. Semoga selalu sehat ya. Amin. Vin, waktu kecil lo pernah gak sih punya prestasi yang sampai sekarang lo masih ingat? Waktu SD itu ya, dari kelas 1 sampai kelas 4 kalau gak salah, gue tuh selalu ranking 1. Wow. Iya, beneran ini true story. Tapi pas kelas 5 sama kelas 6 mungkin sudah mulai terjerumus pergaulan yang tidak benar. jadi malas belajar gitu. Oh, jadi ranking akhirnya 1 menurun. Kalau lo apa nih Naomi? Kalau gue sih prestasinya mungkin lomba-lomba di sekolah pernah ikutan terus menang. Walaupun gak juara 1 tapi juara ada lah di situ gitu. Oke, terus lo inget gak sih peran orang tua lo apa sampai lo bisa dapetin prestasi yang tadi lo sebutin? Biasanya sih mereka tuh support, terus kasih tahu gimana caranya, dan ya pokoknya didukung lah sepenuhnya dan diperhatiin. Oke, tapi ada gak sih didikan orang tua lo yang lo inget banget? Oh nih gara-gara didikan orang tua gue nih gue bisa berprestasi seperti ini gitu. Didikannya tuh lebih kayak mereka tuh menceritakan dulu pada saat masa kecil suksesnya seperti apa gitu kan. Ada pencapaian-pencapaian, jadi diceritakan supaya kita tuh juga termotivasi bisa seperti mereka gitu sih lebih tepatnya. Oh iya. Nah, ngomongin soal prestasi nih, di podcast Disko kali ini kita bakal membahas seputar pemenuhan hak kesehatan mental untuk potensi maksimal. Dan di sini kita udah kedatangan Mbak Dewi Saraswati nih sebagai Child Right and Protection Specialist di SOS Children Village. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Siang, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih? Kesibukan kita kerja dari rumah nih ya. Terus banyak anak-anak kecil dari tetangga-tetanggaku ini pada main ke sini. Ini dari Bandung ya Mbak ya? Dari Bandung. Nah, di sini juga kita bersama dengan Chris Mahendra. Dan ini adalah salah satu anak asuh di rumah SOS Children Village. Halo Chris. Halo Mbak. Apa kabar? Baik. Kesibukannya apa nih Chris sekarang? Sekarang di rumah aja sih, bantu mama di rumah. Oke. Ngurusin adik-adik sih. Kurang lebih sama lah ya. Kita juga di rumah aja. Chris, boleh dong sharing sedikit. Sekarang kelas berapa sih? Kelas. Kayak Udah kuliah ya? Udah Iya. kuliah Kak. Jadi nama aku Chris Ardian Mahendra. Oke. Biasa dipanggil Chris, Toto, Kristo gitu. Oke. Nah, aku sekarang tuh lagi kuliah Kak. Lagi ke semester 5 sekarang. Oh, semester 5. Aku kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Oh, di Bandung. Cool. Ngambil antropologi budaya. Oh, keren. Wah, berarti masa lalu terus yang diingat. Wah, dong. bener banget. Kayak kesana galau gitu ya masalah lihat. Tapi dari usia berapa sih Kristo tinggal bersama ibu asuh di SOS Cibubur itu? Aku sih nggak tahu ya Kak. Jadi ketika aku udah besar, ya memang aku dari bayi kayaknya ya. Pokoknya taunya tuh udah rumah aku di SOS aja gitu. Tapi aku pernah nanya ke mamaku yang di rumah. Ternyata aku tuh di SOS ini tuh udah dari bayi umur 40 hari. Jadi ketika aku dilahirin 40 hari, aku udah di SOS gitu. Oh, oke. Terus apa aja sih pengalaman sama pembelajaran yang Kristo ingat didapat nih dari SOS Children's Village ini? Banyak banget sih Kak, kalau bisa dibilang ya. Soalnya kalau dari mama sendiri ngajarin aku gimana sih cara berjuang ntar untuk kehidupan masa depan. Misalkan kayak di SOS sendiri, kayak mental kita tuh benar-benar dilatih banget Kak. Jadi di SOS ini tuh kita diajarin. Di SOS sendiri tuh sebenarnya tuh sering panggil pembicara-pembicara Kak. Oke. Nah itu kan kayak ngelatih kita kayak, wah di dunia kerja kayak gini loh, di dunia yang akan datang gini, di dunia nyata kayak gini. Terus selain itu sendiri, di SOS itu juga mengajari keterampilan kita Kak. Misalnya kayak aku nih, aku suka banget bermusik. Nah di SOS ini tuh ada pelatihan musik sendiri. Wow. Nah, jadi itu kayak kesempatan banget loh gitu. Jadi buat ntar, buat bekal nantilah. Pokoknya ditembus terus lah di SOS itu karena udah disediain gitu loh. Oke. Musiknya apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku di SOS itu belajar musik perkusi Kak. Wih, keren. Perkusi. Tapi perkusi itu kayak diajarin tuh perkusi daerah Kak, kayak musik Bali, musik tradisional Indonesia lah. Tapi aku sendiri juga belajar biola sama piano. Tapi biola sama piano ini aku belajar otodidak. Keren. Ini nih kita pengen tahu didikan mental yang seperti apa yang diperoleh sama Kristo
dari ibu asuh? Dari mama aku sendiri. Aku panggilnya di rumah mama ya, Kak. Mama, oke. Mama. Yap. Jadi kalau untuk dari mama aku sendiri tuh, mama aku tuh bener-bener dorong mental aku banget, Kak. Karena kenapa? Ketika mama aku tahu nih, aku punya bakat di bidang musik. Dan kebetulan mama aku tuh dulu tuh bisa juga main musik nih kan. Nah, jadi tuh aku tuh ketika ngeliat orang main musik tuh aku tuh ngerasanya tuh kayak wah gila dia jago banget gitu. Jadi tuh mental yang aku punya tuh sangat kecil banget gitu kan. Terus dari kemudian mama aku itu ngeliat aku kayak minder lama-lama gitu kan. Mama aku kenalin aku ke musik gereja. Sampai mama aku tuh bawa aku itu ke teman-teman yang pokoknya yang bisa musik gitulah. Sampai kayak ikut-ikut audisi musik. Dari situ kemampuan aku, mental aku tuh kayak wah gue bisa, orang lain bisa kenapa gue nggak bisa. Nah dari situlah terus berkembang. Karena mama aku tuh juga bilang ke aku gini, kalau di sini gagal kamu jangan berhenti, cari kesempatan yang lain. Setiap ada kesempatan kenapa nggak diambil, harus diambil. Itu sih yang aku diajarin. Jadi tuh sampai sekarang tuh mental aku tuh kayak kuat banget gitu, Kak. Kuat banget. Kuat banget ya. Kuat banget. Tapi beneran sih kayak memang kayak gitu awalnya. Pertamanya. Jadi dilatih percaya dirinya percaya gitu. dirinya. Oke. Betul. Tapi seberapa pengaruhnya sih pola asuh yang Christo rasain ya dengan pencapaiannya Christo sampai sekarang ini? Tadi yang aku bilang karena mamaku sangat keras banget kayak ngedidik aku kayak harus ikut ini. Tapi karena mama aku udah tahu ngeliat bakat aku di situ. Pengaruhnya itu pengaruh banget sih aku bilang. Karena kenapa? Jadi pada saat beberapa tahun lalu aku pernah dapat penghargaan internasional. Itu dari International Award for Young People. Itu dari Duke of Edinburgh, dari Pangeran Philip dan Pangeran Charles. Jadi keren banget. Nah, itu di situ tuh aku tuh kayak mengajukan sendiri pertamanya. Kayak cerita ke mama, "Ma, ini ada kayak gini-gini, gimana nih aku ikut?" Mamaku bilang, "Lah kenapa nggak kamu ambil?" Nah, dari situ sempatnya tuh aku tuh pingin ngundurin diri. Karena setiap award itu tuh punya tantangannya sendiri-sendiri, Kak. Jadi misalkan untuk bronze harus punya tantangan apa, untuk silver harus punya tantangan apa, untuk gold harus punya tantangan apa. Dan puji Tuhan aku bisa dapet tiga-tiganya, Kak. Jadi aku bisa dapet bronze, silver sama gold. Nah, untuk pencapaiannya itu sih pengaruh dari didikan mama aku sampai sekarang itu kerasa banget, Kak. Gimana mama aku memperkenalkan dengan dunia luar, jadi sehingga aku bisa berinteraksi sama orang-orang sekitar. Jadi ketika pencapaian aku di bidang bronze, aku berhasil kayak ngajak orang-orang itu untuk kayak mengumpulkan sampah. Aksi-aksi kecil aja lah, Kak. Lagi tuh bisa berhasil sampai berapa ton aku lupa. Itu pencapaian aku di bronze. Keren. Ketika silver sama award yang award yang gold, aku berhasil mengumpulkan uang dan kayak charity konser mini gitu loh, Kak. Jadi uang yang aku hasilkan ini aku sumbangin, aku beliin hadiah untuk ibu-ibu di SOS. Gitu. Oke. Wow, udah keren, dermawan pula ya. Amin, Kak. Katanya kamu pernah ikut di Asia's Got Talent ya? Pernah, Kak. Itu gimana ceritanya? cerita dong. Cerita sama kita. Ayo, malu, Kak, pengalamannya belum terlalu banyak, Kak, masalahnya, Kak. Merendah nih. Asia's Got Talent ini sebenarnya tuh aku tadinya tuh nggak mau berangkat, Kak. Oke. Karena kenapa? Dari yang award dari Inggris ini, yang Duke of Edinburgh ini, tadinya aku diberangkatkan buat ke Ceko, ke Cekoslovakia ya kan. Nah tapi waktunya itu bentrok sama Asia Got Talent. Nah itu aku tadinya tuh nggak mau ikut Asia Got Talent ini, Kak. Tapi mikir lagi, ya udahlah kenapa nggak dicoba aja. Nah terus aku pertama tuh ikut Asia Got Talent itu juga diundang dari undangan. Nah aku audisi di Indonesia itu bener-bener sih, Kak, kayak wah gila orang-orang keren-keren banget. Sementara gue apaan gitu kan. Tapi aku di Asia Got Talent ini bawain lagu gubahan aku sendiri. Jadi lagu klasik aku aransemen dengan nuansa Indonesia gitu loh. Jadi kayak lagu klasik tapi dengan nada-nada Jawa gitu loh, kayak gitu kan. Nah kemudian pas aku mainin, wah kebetulan tuh masuk ya kan. Masuk bareng teman-teman tuh kayak ada yang kayak yang lainnya itu Kakak tau lah. Ada Riana, Angela Julie yang segala itu. Terus pas aku mainin lagu gubahan itu sempat main juga sama David Foster. Oh iya. Ya kan jurinya ada David Foster, Agun sama Jay Park. Betul. Mereka pada bilang, aku nggak tahu kamu ternyata bawain lagu klasik. Aku kira kamu bawain lagu Indonesia, itu sangat bagus banget. Dan aku sengaja bawa lagu itu karena aku juga sesuai cita-cita aku kan. Sekarang aku antropologi, aku pengen banget jadi duta besar Indonesia di kebudayaan budaya gitu kan. Jadi aku berpikir dengan musik ini budaya Indonesia bisa diperkenalkan gitu.
Jadi aku bawa musik gubahan aku ini sendiri dan responnya lumayan bagus sih Kak. Tapi sayangnya gugur karena skala vote. Oh, oke. Berarti udah Itu sampai keren banget loh, udah sampai iya, udah tahap itu ya. yang artis gitu ya. Betul. Nah ini aku mau tanya sama Ibu Dewi. Yo, ya. Ibu Dewi, ini kan tadi si Christo udah menceritakan pengalaman yang luar biasa ya Kevin Betul. ya, pencapaiannya dan lain sebagainya. Tapi kita juga pengen tahu awalnya deh, ini gimana sih yang termasuk dalam kesehatan mental anak gitu sampai mereka bisa mencapai kesuksesan yang mungkin contohnya seperti Christo salah satunya gitu Bu. Nah, sebenarnya kalau kita untuk bisa mendorong seperti Christo sekarang ini, bisa saya bilang bahwa Christo itu kan punya percaya diri yang bagus. Percaya diri yang bagus itu didasarkan pada konsep diri yang positif. Jadi ketika seseorang itu mempunyai konsep diri yang positif, itu ya dia akan punya percaya diri yang baik. Lalu ketika dia dewasa, dia akan mandiri secara lahir dan batin ya. Di sini dia itu mandiri yang dalam konsep ini saya artikan bahwa dia itu mandiri, dia mampu memutuskan yang terbaik. Lalu dia ketika ada tantangan dia bisa melewati dengan baik, dia punya problem solving ketika ada masalah di kedepannya. Itu diawali memang dari pengasuhan sejak dini ketika istilahnya membentuk anak itu sehingga anak itu mempunyai konsep diri yang positif. Itu yang penting. Memang peran orang tua sangat penting banget kayak yang diceritakan Christoph tadi. Oke, tapi apa aja sih Bu dampaknya kalau misalnya anak itu kurang mendapat hak kesehatan mental gitu ya dari orang tuanya? Oke, jadi kalau gini ya, mungkin aku coba jelasin sedikit tentang hak. Mau nggak mau sedikit harus serius ya. Nah, kalau di dalam konvensi hak anak itu tidak disebutkan secara spesifik hak mental, nggak ada. Jadi di konvensi hak anak itu ada 4 hal hak dasar anak menurut UNCRC atau konvensi hak anak. Itu yang pertama itu hak hidup. Lalu yang kedua itu hak tumbuh kembang, yang ketiga itu hak perlindungan, yang keempat hak partisipasi. 4 hak ini nggak boleh terbalik. Yang pertama hak hidup. Hak hidup itu kan ada mencangkup nama, lalu identitas diri terkait dengan kewarganegaraan dia, lalu hak tumbuh kembang. Di situ ada kata tumbuh dan kembang. Yang dimana tumbuh punya arti sendiri, kembang punya arti sendiri. Tumbuh itu perubahan yang terjadi pada anak yang bisa diukur. Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, di mana itu kan kalau anak-anak dari bayi sampai balita selalu diikutin perkembangannya seperti itu. Itu dari tumbuhnya secara fisik, berarti dia sehat secara fisik. Lalu kalau untuk yang kembang, itu perubahan peningkatan perkembangan kemampuan dari anak itu. Yang dulunya dia hanya bisa satu kata, dia bisa merangkai satu kalimat. Yang dulunya dia tidak mengenal warna, dia bisa mengenal warna. Yang dulunya dia bermain sendiri, dia bisa sekarang bermain dengan temannya. Itu yang dimaksud dengan kembangnya. Dia bisa mencapai perkembangan, dia bisa optimal ketika dia mendapatkan dukungan dari orang tuanya, dia mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Secara emosional dia merasa bahagia, tidak ada tekanan. Nah, ini semuanya itu masuk di hak tumbuh kembang. Di mana di hak tumbuh kembang itu ada hak kesehatan, ya mental dan fisik, lalu ada hak pendidikan, lalu ada hak bermain, ada hak rekreasi, ada hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Ada banyak sekali hak yang ada di dalam poin 2, yaitu hak tumbuh kembang anak. Nah, lalu yang ketiganya itu hak perlindungan. Perlindungan dari kekerasan, perlindungan, ya kalau kita mendapatkan kekerasan pasti akan ada rasa stres, ada rasa takut, ada rasa cemas, itu kan berarti dia menjadi tidak sehat untuk mentalnya. Jadi masuk ada di sana. Hak perlindungan di situ, perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari eksploitasi, itu di poin 3, lalu yang poin keempat itu hak partisipasi. Anak mendapatkan hak untuk berpendapat, anak mendapatkan hak untuk mengeluarkan ide-idenya, lalu dia bisa bergaul dengan teman-temannya di mana dia hak partisipasi. Ini nggak bisa kebalik-balik. Jadi dia hidup, kemudian dia tumbuh dan berkembang. Kalau dia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan dia terlindungi, kalau ketiganya sudah terpenuhi, dia baru bisa berpartisipasi. Jadi nggak bisa kebalik-balik. Jadi kalau ditanyain apa saja yang bisa masuk hak dari kesehatan mental, masuk ke banyak hal ya. Jadi di situ lebih kepada emosi dia itu sehat, lalu psikologis dia sehat, relasi sosial dia dengan temannya itu berjalan dengan baik, itu masuk di sana. Itu penjelasan saya sedikit tentang
hak kesehatan mental. Nah, Ibu, kita juga sering dengar ya kalau ada kasus yang katanya pola asuh orang tua yang nggak baik itu suka secara nggak langsung mempengaruhi juga kondisi kesehatan jiwa anaknya. Nah, sebenarnya pola asuh ini seberapa pengaruhnya sih, Bu, sama kejiwaan anak sampai dia dewasa nanti? Cukup besar ya, besar sekali pengaruhnya. Kan pola asuh itu macam-macam ya. Itu ada pola asuh yang otoriter, kan kita tahu juga. Ada pola asuh yang ada yang otoriter, yang biasanya otoriter ya, dia banyak aturan dan anak harus mengikuti aturan dia. Semuanya harus, dan anak tidak boleh bisa mengatakan tidak, harus nurut. Biasanya itu cirinya seperti itu, lalu banyak hukuman dan sebagainya. Dan di sini anak tuh punya perasaan takut, kan? Sebenarnya dia ada perasaan takut, dia tidak berani mengemukakan pendapat dia. Kalau mengemukakan pendapat dia kan selalu disalahkan sama orang lain, nggak pede di situ. Sehingga yang muncul itu konsep diri dia menjadi negatif. Aduh, aku takut salah, aku selalu salah. Ketika dia berpendapat langsung di-cut sama orang tua. Kamu anak kecil, tahu apa kamu gitu kan? Gak diberi kesempatan untuk dia mengeluarkan ide dia, sehingga akhirnya dia menjadi anak yang pasif, anak yang minder. Kalaupun berkumpul dengan teman-temannya dia lebih baik diam, ya akhirnya konsep diri dia negatif gitu ke depannya, sehingga susah ketika dewasa dia susah untuk memutuskan dirinya sendiri. Aku mau seperti apa? Karena kan sudah biasa orang tua nih yang memutuskan. Kamu harus nurut seperti ini kemauan orang tuamu. Sama sekali anak nggak jadi dari sisi. Akhirnya ketika dia menghadapi masalah, dia harus memutuskan sendiri. Nggak ada orang tuanya, nggak bisa dia. Dia nggak bisa memutuskan yang terbaik untuk dia. Ini yang otoriter ya. Kalau yang permisif itu pola asuh yang penuh dengan toleran itu biasanya. Cenderung orang tua lebih nurutin apa kemauan anak. Kebalikannya dengan yang otoriter tadi. Ya akhirnya terbentuk adalah anak tidak mandiri, karena ketika ada sesuatu masalah orang tuanya langsung menghandle permasalahan tersebut. Ada apa-apa dihandle. Jadi anak manja mau ini, jadi manja. Anak mau ini, mau itu, mau ini, selalu diturutin oleh orang tuanya. Jadi ini sama, dia tidak, konsep dirinya juga tidak positif. Nah, memang yang demokratis itu semua keputusan diambil bersama, ada diskusi, orang tua penuh dorongan. Ketika anak salah, orang tua bisa menerima dan bersama-sama mengajak anak untuk memperbaikinya. Nah, ini sebenarnya yang bisa mendorong anak untuk membuat konsep diri dia positif. Oke. Tapi Mbak, gimana sih kalau misalnya ada anak yang mungkin kurang mendapatkan hak kesehatan mental ini ya, atau bahkan ada yang mendapat pola asuhnya yang kurang baik gitu. Apa yang harus dilakukan supaya si anaknya ini tetap bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya nih, Mbak? Nah, ini aku mau tanya, ini anaknya kecil atau dewasa? Beranjak dewasa. Beranjak dewasa mungkin. Beranjak ya. Iya. Kalau biasanya yang terjadi itu ketika orang tua itu bertanya ke saya ya, misalnya, Bu Dewi, ini anak saya kok gini gitu ya. Saya akan bertanya, "Lah ibu gimana?" Atau bapak gimana? Bapak ibu gimana? Ketika anak itu misalnya, kok anak saya pendiam sekali, anak saya enggak aktif, anak saya pemalu sekali, itu kembali kita bertanya kepada orang tuanya. Yang berubah seharusnya adalah orang tua, sikap dari orang tua itu terhadap anak sebenarnya. Nah, kalau ketika dia sudah beranjak dewasa, biasanya yang saya lakukan adalah kita ajak anak itu untuk berpikir positif. Berpikir positif, misalnya contohnya begini, enggak Bu, saya takut nih kasih pendapat misalnya. Ketika dalam pertemuan dengan anak-anak gitu, di sos, takut Bu mau kasih pendapat gitu. Ayo enggak apa-apa kasih pendapat, enggak ada yang salah. Kamu berpendapat, apapun pendapat kamu, boleh kamu sampaikan. Dan kita ada kesepakatan dengan teman-teman yang lain untuk tidak menghargai, untuk tidak saling mentertawakan ketika ada teman yang berpendapat. Paling itu kita lakukan, mendorong mereka untuk merubah pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri. Enggak Bu, aku enggak bisa Bu. Siapa bilang kamu enggak bisa? Ayo coba dulu. Bu, saya nanti ini diketawain. Ayo coba dulu. Itu kan kekhawatiran kamu. Ayo coba Ibu bantu kamu untuk melawan itu semua. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong dia untuk mencoba berpikir positif dan menghilangkan asumsi dia, aku nanti diketawain, aku nanti disalahin. Nah, itu yang kita dorong untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi gimana nih Bu, caranya kita
atau caranya untuk memberitahu orang tua misalnya gitu ya, bahwa hak kesehatan mental yang diperoleh kita sebagai anak misalnya itu belum cukup terpenuhi, tanpa ngebuat si orang tua ini jadi kayak kesinggung atau marah gitu. Kita kan nggak mungkin mengajari orang tua gitu ya. Ini gimana caranya supaya mereka nggak tersinggung tapi mereka juga paham gitu. Sebenarnya seperti ini yang tepat gitu. Mungkin. Betul banget. Apalagi kalau pas dapat orang tua yang tipenya ini ya, tipenya otoriter ya. Iya. Malah pasti akan terjadi keributan besar gitu ya dengan orang tua yang sangat otoriter. Jalan satu-satunya ya kita mungkin dengan orang ketiga, saya sarankan. Siapa, kalau kami di EFOS itu kami menyebutnya ada person of trust atau orang yang dipercaya oleh anak. Biasanya itu anak-anak itu percayanya ke ibu, mereka memilih ibu. Ya di sini person of trust itu terserah siapa yang anak ini merasa nyaman untuk berbicara, untuk menceritakan semua itu. Dan orang ketiga ini, dia yang akan menyampaikan kepada orang tuanya, sebagai menjembatani atau memfasilitasi komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah ini bisa disampaikan, kalau kita punya teman nih, seperti itu misalnya. Kita sampaikan, siapa kira-kira orang di sekitarmu yang orang tuamu mau mendengar. Tapi di situ kamu bisa menceritakan semua kepada dia. Paling dengan orang ketiga yang bisa menyampaikan ke orang tua. Oh, person of trust itu ya Bu ya? Apalagi yang otoriter ya. Oke nih Bu, nah kita ada beberapa pertanyaan dari followers dan juga warriors gitu ya, yang udah komen di Instagram kita nih. Yang pertama ada dari Josephine Joesi. Gimana sih Kak kalau orang tua nggak aware sama kesehatan mental anaknya dan lebih nyebut kalau hidup itu memang kayak gini. Contoh, kalau dimarahin kita nggak boleh nangis karena katanya nangis nggak nyelesain masalah. Kira-kira dampaknya akan seperti apa sih buat kehidupan anak itu sendiri? Aku boleh kasih contoh ya. Jadi di sini yang seperti tadi memang ngapain nangis nggak menyelesaikan masalah. Kamu harus tough ya, kamu harus menyelesaikan masalahmu. Oke. Itu oke, nggak apa-apa. Nah, namun di sini dibutuhkan the next step dari orang tua ini ya, yang mendorong anak. Nggak perlu kalau kamu ingin menangis, nangislah puasmu dengan situasi seperti ini. Karena kan nangis itu bisa mengeluarkan emosi kita yang bisa keluar semua. Dan biasanya setelah habis nangis kan kita ngerasa lega kan. Nah, setelah menangis, lega, lalu kita berpikir ke apa nih, what next nih solusinya gitu. Mungkin yang dimaksud oleh orang tua kita adalah tidak menangisin terus-menerus, tapi untuk bangkit, untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu yang dimaksud orang tua. Ini dari sisi orang tua ya. Kalau dari sisi anak, kita bisa kok ngomong dengan baik kepada orang tua kita misalnya. Ketika orang tua jangan ditangisin gitu ya, tadi dia bilang nggak perlu ditangisin, harus menyelesaikan masalah ini. Kita sebagai anak bisa bilang, oke mah, Pak, kita harus bangkit, kita harus menyelesaikan masalah ini. Bantu aku untuk berpikir kira-kira solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini apa. Apa yang harus bisa aku lakukan untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi kita langsung aja minta saran-saran itu kepada orang tua kita. Karena selama ini yang saya lakukan, anak saya kebetulan ABG ini juga, dia juga banyak, pastikan namanya remaja kan banyak baru turun emosinya. Dia juga kadang gitu nangis gitu ketika dia menghadapi masalah dengan temannya gitu. Saya bilang sama anak saya, udah nangisnya selesai Dek, udah tenang, keluarin semuanya, nangis selesai. Nah kalau udah itu, ayo kira-kira penyelesaiannya gimana? Ayo kita sama-sama pikirkan bersama. Biasanya itu yang saya lakukan. Tapi kalau orang jadi nggak melulu melarang, tapi kita juga kasih solusi gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya orang tua kita nggak memberikan solusi, nggak ada salahnya kok kita menjadi asertif. Asertif itu kita menyampaikan ke orang tua kita. Ada nggak nih dari papa atau mama saran untuk saya bisa menyelesaikan masalah ini atau masukan kepada saya? Nggak ada salahnya kita bertanya ke orang tua kita seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Instagram, ada dari Alivia Fazriani. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang menyepelekan mental anak? Gimana nih Ibu Dewi? Saya mencoba mengajak teman-teman di sini, kita bagaimana juga kan udah gede nih, udah mulai dewasa nih. Kita harus berbesar hati juga. Saya tidak meminta teman-teman di sini untuk memaklumi orang tua kita, enggak. Tapi kita coba melihat dari sisi positif. Kita mencoba berpikir dari sisi positif.
kenapa kita cari, kenapa orang tua kita menyepelekan mental anak, gitu, pentingnya mental anak. Kenapa? Satu, orang tua saya itu tidak paham tentang itu. Yang kedua, atau orang tua saya tidak tahu tentang, misalnya kesehatan mental itu berpengaruh sekali untuk anak. Orang tua saya mungkin tidak tahu tentang itu. Lalu yang kedua, atau orang tua saya hanya mengikuti pola asuh yang sudah ada sebelumnya. Karena banyak sekali orang tua itu mengikuti pola asuh. Dulu orang tua saya mengasuh saya seperti ini, jadi saya mengasuh anak saya juga seperti ini, gitu. Jadi hanya turun-menurun dia melakukan itu saja. Jadi dia tidak tahu zaman sekarang sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kita tidak bisa mendidik lagi dengan cara zaman dulu, di zaman orang tua saya atau orang tua kakek nenek kalian, gitu. Sudah harus banyak yang berubah dengan cara kita berkomunikasi kepada anak dan sebagainya. Bisa jadi orang tua kita tidak memahami untuk hal itu. Nggak ada salahnya kok. Kita misalnya kalau ada brosur, ada apapun gitu yang berkaitan tentang mental anak itu, kita sampaikan aja ke orang tua, ke bapak ibu kalian. Dengan asertif kita menyampaikan, "Mah, ini aku ada buku bagus loh, kalau mama mau baca," gitu. Kasihin aja ke ibu kita. Kalau orang tua kita nggak suka baca, gitu, ya kita aja nonton. Biasanya kan sekarang tuh banyak ibu-ibu yang suka YouTube dan lain-lain. Kita ajak, "Mah, kita lihat YouTube ini dong, Mah, kita bareng-bareng, nonton bareng-bareng." Bisa, nggak apa-apa. Kita mencoba asertif. Orang tua juga perlu belajar kok dari anak. Nggak selalu anak yang harus belajar dengan orang tua. Oke. Kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Mbak, ada dari Not Julius Caesar _ Bagaimana cara menghadapi orang tua dengan sifat yang ingin anaknya mandiri tapi memperlakukan anaknya seperti anak kecil? Dan bagaimana jika hal tersebut membuat mental anaknya menjadi down? Bagaimana juga cara mengurangi perasaan tersebut? Kembali lagi saya pegang kata asertif ya. Sampaikan ke orang tua kalian. Karena kalau kalian tidak menyampaikan itu ke orang tua kalian tidak tahu bagaimana perasaan kalian. Ya, nggak ada salahnya kalian menyampaikan. Kan ini ada satu kunci yang saya katakan kata-kata ini itu ampuh gitu. Kuncinya ini ampuh sekali. Bisa digunakan orang dewasa, siapapun dari anak kecil sampai orang dewasa. Yaitu pertama kalian ungkapkan perasaan kalian. "Mah, aku tuh sedih banget kalau mama memperlakukan aku seperti itu." Sampaikan, aku pingin, katakan juga kemauan kalian itu apa? "Aku pingin mama itu seperti ini." Sampaikan. Oke. Beberapa kali ini saya sampaikan ke orang tua, beberapa kali saya sampaikan ke anak-anak untuk menyampaikan hal ke orang tua. Ketika seseorang menyampaikan perasaan, orang itu akan diam dan dia akan berpikir, bukan emosi yang naik. Sampaikan, "Mah, aku sedih. Mah, aku kecewa. Mah," sampaikan. "Karena mamah kenapa? Aku mau mamah seperti apa." Sampaikan dengan baik. Saya yakin orang tua bisa menerima itu. Oke, mungkin terakhir nih buat Kristo ya. Gimana sih komunikasi dengan orang tua gitu yang supaya kitanya mungkin menerimanya dengan nyaman dan juga positif. Mungkin pengalamannya Kristo gitu, gimana cara berkomunikasi dengan mamanya supaya biar komunikasi jadinya nyaman. Kalau aku sendiri sih komunikasi sama mama tuh ala-ala temen aja gitu, Kak. Oke. Kalau kayak misalnya lagi galau, "Ma, galau nih gini. Misalnya urusan cinta atau dijadikan apa sahabat gitu ya. ya. Gitu aja, Kak. Dijadiin sahabat berarti. Jadi nggak ada rasa segan atau rasa takut untuk mengungkapkan apa yang lagi Kristo rasain Ya, gitu ya. bener banget, Lebih tepatnya kayak gitu. Tapi anyway, selamat loh buat Warriors yang udah terpilih pertanyaannya. Kalian berhak mendapatkan hadiah merchandise dari KBR. Kalian bakal dihubungin sama tim Into the Light dan hadiahnya bakal dikirimkan langsung ke alamat masing-masing. Makasih juga buat semua Warriors yang udah ngasih pertanyaan. Walaupun belum terpilih pertanyaannya, jangan berkecil hati dong. Nah, Warriors, dari perbincangan barusan dengan Ibu Dewi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya komunikasi itu sangat penting ya Ibu Dewi ya. Betul banget. Antara orang tua dengan anak ke orang tua pun seperti itu. Gimana caranya kita bisa mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita inginkan, semuanya itu berawal dari situ semua ya kan? Nah, kalau Kevin gimana Kevin? Kesimpulan yang aku tangkap sih kayaknya sebenarnya pola asuh di awal dari orang tua itu juga berpengaruh untuk mental anaknya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dibantu gitu. Soalnya tadi kan dibilang juga bahkan Kristo pun awalnya sempat merasa
nggak pede dan segala macam. Tapi akhirnya dari orang tua yang mungkin ngebantu ngebuat Kristo akhirnya mentalnya jadi berani. Jadilah dia seperti sekarang, ikut Asia's Got Talent. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Dewi dan juga Kristo yang sudah bersedia sharing sama kita pengalaman dan pengetahuannya tentang SOS Children Village dan pemenuhan hak kesehatan mental di episode kali ini. Buat lo yang masih penasaran seputar SOS Children Village, lo bisa langsung aja cek websitenya di sos.or.id. Dan thank you juga buat lo yang udah mau ngedownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa ngebantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Kevin. Gue Naomi. Pamit undur diri dulu. Don't forget to be happy and live to the fullest. See you. Disko, diskusi psikologi.